Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ima. Di sini Bu Ima akan menjelaskan kari 2, yaitu ada daftar akun dan saldo kartu perusahaan manufaktur. Nah, sebelum Ibu mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar akun dan saldo kartu dalam perusahaan manufaktur, Ibu sedikit akan menjelaskan ya bagaimana langkah-langkah atau stepnya cara membuat daftar akun dan saldo kartu perusahaan manufaktur. Nah, sebelum kita akan membuat daftar akun, nah ini Ibu akan jelaskan langkah-langkahnya ya. Nah, kita harus tahu dulu akun-akun yang ada di perusahaan manufaktur. Sebenarnya akun-akunnya itu tidak jauh dari perusahaan dagang yang disediakan oleh Mayop. Cuma nanti kita membuat akun-akun baru gitu ya berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Nah, untuk tipe akunnya itu sama seperti perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, ada tipe akun header dan detail. Jadi header itu adalah kelompok akun-akun yang besar. Contohnya yang kita pelajari itu ada 5 ya, ada aset, liability, equity, expense, sama revenue. Nah, itu namanya akun header gitu ya. Nah, biasanya di expense sama revenue nanti tambah ada namanya other expense sama other revenue. Jadi header itu apa sih Bu? Jadi header itu adalah akun yang digunakan total dari suatu kelompok akun yang disebut dengan akun tadi ya, ada aset gitu ya. Jadi aset itu nanti ada cabangnya, ada aset lancar, kemudian ada aset tetap gitu ya, dan aset tak berwujud atau aset lain ya. Nah, di aset jenis tipe akun itu ada bank ya, kemudian ada account receivable, ada other current asset, fixed asset, sama other asset. Sedangkan kalau liability ada credit card, kartu kredit gitu ya, atau jadi tujuannya adalah utang yang bisa digunakan untuk membayar atau menerima pembayaran gitu ya. Kemudian ada account payable, ada other current liability, long term gitu ya. Kalau equity hanya ada ekuitas ya. Nanti biasanya kita akan menambah, misalkan ada price gitu ya. Kemudian ada income, ada cost of sale, expense, other income, sama other expense. Nah, itu adalah jenis-jenis akun gitu ya di dalam Mayop gitu. Nah, untuk langkah membukanya, pertama kita klik command center, terus pilih account, kemudian klik account list seperti yang Ibu praktekkan waktu di dalam kelas kemarin ya. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Jadi pilih menu list, pilih accounts. Nah, ini muncul, ini adalah account. Jadi ketika kita membuka misalkan aset ya, klik aset ya. Nah, setelah itu kita bisa menghapus akun yang sudah ada ketika tidak dipakai. Namun sebelum kita menghapus akun-akun yang tidak terpakai, kita harus membuat link account dulu gitu. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Jadi cara menghapusnya seperti yang Ibu praktekkan kemarin, bisa klik menu setup, pilih easy setup, lalu klik account list, kemudian kita edit, klik kanan, delete account gitu. Nah, ini contoh akun-akunnya ya. Bisa juga mengganti akun yang sudah ada gitu ya. Misalkan di sini ada general check account gitu ya, bisa kita ganti ya. Misalkan kas di bank, atau pokoknya berkaitan dengan bank. Kemudian ada undeposit funds ya. Kemudian ada trade debitor, itu piutang usaha, trade gated itu utang usaha. Kemudian ada GST liabilities, itu PPN ya. Kalau kayak kolektif itu PPN keluaran, kalau paid itu adalah PPN masukan. Kemudian ada sales tax payable, itu pajak penjualan. Kemudian import duty payable, itu pajak untuk impor. Ada paid up capital, kemudian retained earning ya. Kemudian ada current year earning. Nah,
Nah, itu adalah cara menggantinya. Generate check account kita ganti dengan cash atau cash di bank, dia tergantung soalnya. Undeposit fund bisa kita ganti, bisa juga kita ganti dengan petty cash juga bisa ya. Terus trade debitor, piutang usaha, terdebitor utang usaha, freight collected itu pendapatan angkutan, late fiscal adalah pendapatan denda. Ya, ini tergantung dari soal. Nah, ini cara membuat akun. Nah, kita langsung mempraktekkan ya. Oke, kita praktekkan. Kita buka Mayopnya. Kita klik yes. Nah, ini sudah muncul Mayop Accounting versi 19. Nah, kita mencoba mengerjakan soal ya. Di sini Ibu akan mengerjakan soal dari CV Roti Jaya. Ini adalah soal ujian praktek kejuruan ya. Ya, jadi kita akan menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, ini jadi ketika mau menginput perusahaan baik manufaktur, dagang maupun jasa, kita harus tahu dulu kebijakan dari perusahaan ya. Yang pertama ada identitas perusahaan ya. Kemudian ada informasi umum ya, di sini kita harus baca. Kemudian ada pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, persediaan barang dagangan, aktiva tetap, ada biaya overhead dan itu kita harus baca dulu. Setelah itu baru kita input